Shalom. Shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur kembali kepada Tuhan karena pada hari ini, hari yang luar biasa, kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Atas kebaikannya, mari Bapak Ibu Saudara, berikan hati kita, berikan penyembahan kita di hadapannya sebagai rasa syukur kita atas kebaikannya yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita 1 minggu yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, yang bagi kami Engkau tidak pernah habis memberkati kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu juga kami boleh ada di rumah-Mu ini. Tuhan, kami tidak memikirkan apapun, kami letakkan seluruh beban kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lagi, kami memberikan terbaik dari hidup kami Tuhan. Karena dengan penyembahan dan pujian kami, hati kami disukakan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah penyembahan dan pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah. Tiada pribadi yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Haleluya. Engkaulah Tuhan
Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau layak dimuliakan. Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, tiada pribadi lain, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan, saat hati kami menyembah, hadirat-Mu ada tengah-tengah kami lagi Tuhan. Itu yang kami rindu saat ini Tuhan. Bertemu dan bersekutu dengan-Mu lagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Sekarang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
ada di sorga. Engkau tahu setiap hati kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat kami menaikkan pujian dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya pribadi Yesus yang harus kami sembah. Tiada pribadi yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau memuji Engkau dengan lebih bersorak-sorai lagi Tuhan. Dengan mengungkapkan isi hati kami di hadapan-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memuji-Mu lagi Tuhan. Tuhan, kami mohon berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan hari ini memuaskan jiwa kami, memuaskan hati kami, memuaskan roh kami Tuhan. Karena Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, juga menikmati persekutuan tubuh darahnya. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita perlu Roh Kudus untuk mendidik kita mungkin dalam situasi seperti ini, mungkin untuk memproses kita, memperbarui hidup kita. Kalau kita melihat ke belakang, banyak Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, pertolongannya. Sampai hari ini kita sehat, sampai hari ini kita dapat muji Tuhan. Sampai hari ini kita dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Sion Permai ini. Itu semua karena anugerahnya. Tapi bukan itu aja, bukan berhenti pada seperti ini. Tapi kita juga mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saatnya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia saat ini. Karena kita melihat banyak orang yang belum kenal kita, orang belum mengenal Tuhan, kebingungan, takut, apa yang dia harus kerjakan menghadapi situasi ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, saatnya tampil di dunia ini, di lingkungan kita, untuk menjadi berkat bagi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita bisa menjadi garam dan terang saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan dari dalam hati kita yang paling dalam, kerinduan kita, kebutuhan kita untuk Roh Kudus mengurapi hati kita lagi, memenuhi hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu,
mengalirlah Roh Kudus di hati kami Tuhan. Kami mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan Maha Kuasa, dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami, mengalir di hati kami saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami rindu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ratu, kami rindu Tuhan, Maha Kuasa, dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan Maha Kuasa, dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami Tuhan Maha Kuasa, dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Engkau Yesus. Kami Tuhan Maha Kuasa, dicurahkan di hati kami, di hati kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami butuh Yesus, kami butuh Roh Kudus untuk kami boleh mengenapi setiap firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, karena Roh Kudus adalah penolong kami, penghibur kami, yang menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami. Penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan firman yang akan diberitakan oleh Bapak Gembala, sehingga hati kami dipulihkan, iman rohani kami semakin lekat dengan Tuhan, hati kami semakin cinta Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dan urapi Bapak Gembala Tuhan. Biar otoritas daripada-Mu, dari sorga-Mu yang mulia, memenuhi kehidupan Bapak Gembala. Beri kekuatan, makrifat-Mu Tuhan, pembukaan rahasia-rahasia baru lagi saat ini Tuhan. Kekuatan daripada-Mu Tuhan. Itulah menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Biarlah firman itu yang kami dengar, kami mau perhatikan, kami mau wujudkan dalam hidup kami,
dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, Kau tahu semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Nah, doa, ucapan syukur yang hamba minta dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya serahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya harap jemaat bisa konsentrasi, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Berbahagialah bagi saudara yang pada pagi hari ini hadir dalam ibadah. Karena pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doktrin keselamatan manusia. Banyak manusia itu tidak mengerti bahwa keselamatannya itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau orang tanya kepada saya, apakah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus selamat, 100% selamat? Itu sudah dijamin. Tapi masih banyak orang yang tidak mengerti ya tentang keselamatan ini. Hingga banyak orang Kristen ya, maaf mungkin sudah 10 tahun, 30 tahun ya, saya juga tidak paham ya, mungkin ada pendeta-pendeta ya yang kurang paham, saya tidak mengerti. Orang kalau paham keselamatannya itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan takut apapun ya untuk menghadapi hidup di dunia ini. Ya, takut miskin, takut sakit, ya, takut mati, dan itu nggak ada, lenyap. Ya, maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman ini. Saya minta saudara perhatikan supaya saudara bisa mengerti. Dan saudara bebas dari rasa terikat oleh rasa takut. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita baca saja ya, santai saja ya, kita duduk. Yohanes 1 ayat 14 dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawahi, Yesus itu adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata-kata penuh itu full. Kalau secara manusia, misalkan, ya, oh gelas ini penuh, ya mungkin ukuran kita, ukuran manusia, ya penuh itu gelas ini. Tapi sebaliknya kalau dikatakan ukuran Allah, Yesus itu adalah Allah, ya, dikatakan dia penuh kasih karunia. Kasih karunia itu bicara tentang anugerah, ya. Kasih karunia itu berbicara tentang pemberian. Jadi Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi, membawa anugerah, membawa pemberian yang sangat besar, yaitu keselamatan jiwa manusia. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau tadi saya katakan kata-kata penuh, gelas ini penuh, tapi mungkin ukuran manusia. Saya rasa saudara semua sudah mengerti. Satu hari untuk kita manusia, ya, maksud saya, ya, di mana kalau manusia itu, ya, 1000 tahun, Allah itu satu hari. Jadi kalau bagi Allah itu satu hari, bagi manusia itu 1000 tahun, ukurannya sangat besar. Jadi kalau tadi saya katakan kalau ini ukuran, oh ini penuh, cuman gelas. Tapi kalau ukuran Allah, ya kalau saya ukur dengan air ya, kalau ukuran air mungkin, ukuran Allah bukan segelas ini. Nggak bisa diukur. Ya, seperti laut. Siapa yang bisa mengukur? Ya, dimana kalau misalkan, oh ini volumenya, ya 200 mili. Kalau laut. Jadi kasih Allah itu penuh, tidak bisa diukur oleh manusia. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka banyak orang
tidak memahami kasih karunia Allah yang sangat besar ini. Nah, kasih karunia ini diberikan kepada manusia. Anugerahnya, pemberian yang sangat besar ini diberikan kepada manusia, yaitu keselamatan jiwa manusia. Yesus turun dari sorga membawa satu misi yang besar, yaitu keselamatan bagi jiwa manusia. Nah, banyak orang yang masih meragukan keselamatan jiwanya tentang masuk sorga. Ini banyak. Kalau saya melihat banyak sekali. Mungkin kalau saya bicara terlalu ekstrim ya. Saya kadang saya dalam doa ya, saya juga harus membatasi ya, karena tidak ada manusia tidak takut mati. Tapi sekali lagi kalau saudara mengerti tentang kasih karunia ya, tentang anugerah ya yang dibawa Yesus, anugerah yang diberikan kepada manusia. Saudara ngerti tidak arti kasih karunia? Banyak yang tidak mengerti. Arti kasih karunia bukan cuma anugerah pemberian saja. Yang dimaksud kasih karunia itu adalah hidup Allah diberikan kepada manusia. Karena manusia dikuasai dosa. Kadang manusia hidup di bumi, mati masuk neraka. Tapi kita melihat, kita diciptakan menjadi anak-anak Allah, menurut rupa dan gambar Allah. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Allah memberikan rohnya yang kekal. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal bersama Allah. Nah, itulah sebabnya waktu manusia jatuh di dalam dosa, Yesus datang membawa kasih karunia yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, ya, yaitu hidupnya ya diberikan kepada kita. Yesus naik ke salib, mati bagi dosa kita, supaya kita mengalami kehidupannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah ya kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Nah, ini seringkali kurang dipahami ya. Coba baca Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya ringkas dengan kata lain, dosa sebesar apapun, kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Ya, bahkan dikatakan berlimpah-limpah itu sangat besar. Tidak bisa diukur. Ya. Jadi supaya kita memahami ya tentang anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi dengan kata lain, berapapun besar dosa manusia tetap diselamatkan. Inilah anugerah Allah pada manusia. Kalau berapa tahun yang lalu ya, saya pernah bicara kepada Ibu Gembala tentang kasih karunia. Tapi rupanya Ibu Gembala menolak. Ya, saya tidak menjalankan. Karena Ibu Gembala itu sama anak-anak Tresia dulu ya dididik dengan satu guru ya yang hidupnya harus koreksi terus setiap hari. Harus hidup suci, hidup benar, hidup suci, hidup benar. Kalau tidak begitu, tidak bisa masuk surga. Nah, saya katakan itu Taurat, itu agama. Kalau agama itu mengajarkan kebenaran, ya, tapi kebenaran sendiri. Seperti Taurat. Taurat itu menuntut manusia harus benar. Itu Taurat. Tetapi Yesus datang, ya, memberikan kebenaran kepada kita. Jadi beda, itu kasih karunia. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya sampai terus berdoa, Tuhan, kenapa? Ya, saya mau menyampaikan tentang anugerah-Mu, Injil kasih karunia ini. Tapi kalau Ibu Gembala terdidik ya dengan
kebenaran-kebenaran ini, ya kita harus berbuat benar, harus hidup suci, harus ini, harus itu dan sebagainya. Wah, nanti di sini pengembalaan saya dan ibu gembala nanti bagaimana? Saya kepingin ada satu pendeta yang bicara tentang kasih karunia atau tentang anugerah ini. Saya tidak menemukan. Saya kepingin menunjukkan pada ibu gembala. Tahu-tahu pada satu kali ibu gembala pulang dari Semarang bawa satu buku diberikan kepada saya, ya, yaitu buku tentang hyper grace, ya. Jadi hyper grace itu yang menulis buku itu adalah Joseph Pring, ya, penulisnya itu adalah Joseph Pring, ya, itu pendeta Singapura. Wah, kalau saudara tahu, saudara kaget. Saya tahu kaget. Tinggi, besar, ganteng. Itu ganteng sekali pendeta itu, masih muda. Ya, itu jemaatnya kira-kira waktu itu saya baca ada 30.000. Ya, itu pendeta Singapura. Ya, dia mengajarkan tentang hyper grace ini tadi. Ya, nah, tentang kasih karunia yang ekstrem, kasih karunia yang radikal. Ya, nah tapi saya kurang ada titik temu, ya, karena pengajarannya terlalu ekstrem tentang hyper grace ini. Dia mengatakan penebusan Yesus itu sangat besar, kasih karunia-Nya itu sangat besar. Jadi dosa masa lalu, dosa Adam, dosa hari ini, dosa ke depan itu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Ya, dia mengajarkan demikian. Jadi kalau saudara berdosa, saudara nggak usah minta ampun, nggak usah ada pemberesan. Wah, ini yang saya tidak setuju. Yang lalu saya kan sudah menyampaikan khotbah tentang hyper grace, ya, mungkin jemaat lupa. Nah, pengajaran ini karena dikatakan sudah tidak usah ada pemberesan dosa. Sudah tidak usah minta ampun dosa. Karena semua sudah dibayar lunas. Memang saya tahu semua sudah dibayar lunas. Saya mengerti. Ya, tetapi kalau tidak ada pemberesan, saya tidak setuju. Ya. Nah, akhirnya pendeta-pendeta lain bereaksi. Wah, sesat ini, sesat. Jadi khotbah tentang ya, hyper grace ini tadi, kasih karunia yang berlebih ini tadi, jangan dikhotbahkan. Itu menyesatkan. Wah, itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Ya, Tuhan Yesus itu datang membawa kasih karunia. Ini harus diberitakan supaya manusia itu tahu bahwa keselamatannya itu udah dijamin. Itu. Tapi masalah tadi nggak usah pakai pemberesan, nggak usah ini, nggak usah itu. Nah, itu memang saya tidak setuju, ya. Maka kalau di situ dikatakan, ya, penebusan masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, itu menurut Joseph Pring, ya, itu sudah selesai, ya. Nah, jadi nggak usah ada minta kalau berdosa. Tidak usah ada pemberesan, tidak usah minta ampun, dan sebagainya. Ya, karena sudah ditebus semuanya. Ya, yang belakang, yang sekarang, yang ke depan, semua sudah lunas. Ya, saya mengerti jemaat. Ya, tentang penebusan Yesus tadi, makanya saya bilang luar biasa. Saya umpamakan saja supaya jemaat bisa mengerti. Kalau kita bicara tentang hutang uang. Misalkan dosa itu saya hitung dosa hutang uang. Kalau misalkan, ya, saya umur 100 tahun misalkan, ya, dari bayi lahir itu sudah ada dosa Adam, dosa keturunan. Kalau umur saya 100 tahun, kalau biaya hidup saya misalkan, saya harus bayar, ya, 1 tahun 200 juta, ya, 1 tahun 200 juta. Kali 100 tahun berapa? Berapa? 20 miliar.
Sedangkan yang dibayar ini saya umpamakan karena lebih besarnya. Ya, saya kasih angka. Sebetulnya tidak bisa diangka ini. Karena firman Tuhan mengatakan, percuma engkau mendapatkan kekayaan dunia ini jika nyawamu nggak selamat. Jadi harga nyawa, harga jiwa itu luar biasa. Apalagi ya ini kehidupan Allah. Jadi kalau saya kasih 1 triliun, nah, padahal hidup saya ini umur 100 tahun. Habisnya ini tadi, ya 20 miliar. Saya deposit 1 triliun, ya nggak habis. Maksudnya begitu. Jadi ngomong setiap hari saya berdosa, itu sudah deposit 1 triliun. Jadi, ya dengan kata lain, nggak ada utang. Maka, ya Joseph Brand ini mengatakan, tidak usah ada pemberesan. Karena kamu sudah nggak punya utang. Ya, nah ini saya kurang setuju, maka sampai dikatakan sesat. Tapi jemaat ya, kita jangan mudah jangan mudah menghakimi sesat ya. Saya melihat mudah sekali pendeta ini mengatakan sesat. Saya anggap ya hal-hal yang seperti ini ya itu ada tafsiran-tafsiran yang keliru. Ya, kecuali kalau memang dia ya tidak percaya Tuhan Yesus ya dan sebagainya ya. Kita terus saja ya. Jadi kita melihat ya. Yang lalu saya sudah khotbah tentang hyper grace ini, kasih karunia yang sangat besar ya. Nah, kalau bagi saya dosa, saya kalau berdosa, saya tetap ada pemberesan. Ya, saya sesuai firman Tuhan. Contoh, salah satu contoh, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, dikatakan anak-anakku ya kita ini orang-orang yang beriman, yang percaya. Ya. Jadi kita melihat kalau kita ada dosa, itu tetap kita harus mengakui dosa kita. Sesuai firman Tuhan katakan. Sebagai anak Tuhan kita jangan berbuat dosa. Tapi karena kelemahan-kelemahan manusia yang belum sempurna, kita bisa masih jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan ada pendamai, yaitu Yesus. Pendamai antara ya kita dengan Bapa. Ada pemberesan maksudnya. Ya. Nah, begitupun juga ya Yohanes 16 ayat 8a. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, Roh Kudus dalam kehidupan kita itu tujuannya adalah kalau kita berbuat dosa, ya kita diinsafkan, artinya diingatkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya kita harus mengerti dengan baik ya. Manusia baru bisa jatuh dalam dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, manusia baru, masih belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Ya, ngerti tidak saudara hidup dalam dosa? Kalau ngomong itu nggak pernah kalau nggak bohong. Semua omongan ngomong apa saja bohong. Nah itu hidup dalam dosa, hati-hati. Ya, jatuh dalam dosa karena belum sempurna bisa. Tapi kalau setiap perkataan dan perbuatan kita bohong, nah kita hidup dalam dosa, tidak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa karena belum sempurna, tapi tidak hidup dalam dosa. Kalau orang Kristen hidup dalam dosa, artinya dia sepakat dengan dosa itu tadi. Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi kita harus paham hal ini. Nah, sekalipun saya tahu Tuhan sudah ampuni dosa saya karena penebusannya itu sangat besar.
ya, saya tetap ada pemberesan dosa supaya saya tetap peka ya pada dosa dan hidup kudus sesuai apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kalau dosa nggak perlu minta pengampunan, nggak perlu pemberesan, wah nanti nggak peka kepada dosa. Ya, bagaimana kalau kita nggak peka kepada dosa? Ya, coba kalau saudara bapak di sini punya anak, ya, anak itu perbuatannya tidak baik, ya, apa saudara senang? Ya nggak senang, ya. Tapi kalau perbuatannya terpuji, perbuatannya baik, tentu senang kita. Begitupun ya bapak di sorga, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekalipun ya saya tahu bahwa dosa itu sudah lenyap karena salib Tuhan, ya. Tapi sekali lagi manusia itu masih dibungkus ya darah dan daging, belum sempurna, bisa dosa, ya. Jadi kita tetap ada pemberesan, ya. Saudara bohong, dosa. Kata-kata kasar, dosa. Kata-kata kotor, dosa. Sekali lagi kalau tidak ada pemberesan, nanti saudara tidak peka kepada dosa, ya. Dengan kata lain, saudara terbiasa dengan hidup dalam dosa. Ya, nah ini saya yang tidak setuju ya dengan apa itu John Sprint ini tadi. Ya. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, sekalipun kita mendapat kasih karunia Tuhan, tapi kita harus tetap peka, ya. Nah, orang yang seperti ini ya, yang tidak peka kepada dosa, yang hidupnya selalu berbuat dosa, orang seperti ini hidupnya menderita di dunia. Memang Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mendisiplinkan setiap orang yang berdosa. Kita didisiplinkan, ya. Didisiplinkan itu artinya kita dicambuk tubuh kita menjadi sakit. Kita dicambuk ekonomi kita ya mengalami berbagai permasalahan di dalam ekonomi. Cambuk Tuhan itu macam-macam, tapi tujuannya supaya kita bertobat. Ya. Tentang hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai anak-anak, kita tetap didisiplinkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Nah, tapi berbicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan, itu tidak bisa hilang. Ya. Jadi kalau kita salah, keliru, berdosa, kita dicambuk, didisiplinkan. Tapi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu tidak bisa hilang. Ya. Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Dosa itu sudah lenyap. Ya. Maka tadi yang dibacakan 1 Yohanes 2, 1 dan 2 tadi, kalau kita melakukan kekeliruan, pelanggaran, kesalahan, dosa dan sebagainya, kita akui. Ya. Kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi. Sekalipun saya tahu, saya tidak minta ampun pun dosa saya sudah dibayar. Seperti tadi saya katakan, sudah dideposit 1 triliun. Padahal umur saya misalkan 100 tahun. Hutang saya misalkan cuma 200 juta. Depositnya begitu besar. Ya. Nah, itulah sampai dikatakan hyper grace. Ya, kasih karunia yang berlebih. Bagi saya kasih karunia yang sangat besar, tidak bisa diukur, ya. Jadi ada yang menolak, ya, tidak perlu tentang kasih karunia ini diajarkan, ya. Jadi pro kontra, ini salah, ya. Dia tidak melihat, ya, sisi baiknya, ya. Bagi saya justru pengajaran kasih karunia itu harus diajarkan. Ya. Karena coba kita melihat Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun,
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Memberi kesaksian itu di ayat lain dikatakan memberitakan Injil kasih karunia, itu harus diberitakan supaya manusia itu tahu, ya, bahwa manusia itu mendapat anugerah yang begitu besar dari Allah, ya, dan keselamatannya sudah dijamin sedemikian besarnya, ya. Seperti tadi saya katakan, arti kasih karunia itu adalah hidup Allah diberikan kepada manusia. Hidup Allah itu kekal, ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita mengerti, kita tidak akan takut di dalam hidup ini, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Jadi Injil kasih karunia itu harus diberitakan. Ini perintah Tuhan Yesus sendiri, ya. Supaya manusia mengerti keselamatannya itu sudah dijamin, ya. Jadi supaya jangan ada perasaan takut mati, ya. Kalau berapa hari yang lalu, ya 5 hari yang lalu, ya, saya ditelepon, ini orang kaya sekali tapi sudah habis, sudah jatuh, ya. Anak mantunya itu bicara kepada saya, Pak, ini gimana ya? Saya sudah nggak ada uang. Ini di rumah sakit biayanya besar. Keadaannya seperti ini. Dia sangat menderita sekali. Ya. Nah, saya ngerti maksudnya dia. Dia mau minta tolong, saya suruh doakan, ya, supaya diangkat, supaya tidak menderita. Saya pikir kok saya dikenal pendeta suka ngangkati orang supaya mati. Gimana saya pikir gitu, ya. Nah, terus jalan keluarnya gimana? Ya, saya katakan kalau manusia sudah tidak ada jalan keluar, ya bergantunglah kepada Allah. Ya, saya katakan berserahlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Kalau memang sudah tidak berdaya, saya katakan ya sudah, ya saya bantu doa. Setelah saya berdoa, besok saya ditelepon, wah terima kasih Pak, terima kasih. Sudah mati loh, kamu itu gimana mati kok? Terima kasih, terima kasih. Saya nggak enak, kamu mantu. Kami bilang, kamu mantu. Lah Anda istrimu itu kan bapaknya. Stres nangis-nangis, kamu mau terima kasih. Loh gimana? Ya, saya bisa memahami karena uang habis. Tidak punya uang. Ya, sampai mau beli peti saja nggak ada. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Ya, kita kembali saja kepada firman Tuhan, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita harus memahami, ya, tentang kasih karunia Allah. Ya. Kita melihat firman Tuhan mengatakan, mari kita menghampiri takhta kasih karunia. Jadi pemerintahan Allah itu penuh anugerah. Itu luar biasa. Ya. Jadi kita harus bisa memahami dengan baik, ya. Supaya manusia tahu bahwa manusia itu mendapat anugerah keselamatan melalui iman, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus itu dengan benar. Seringkali kasih karunia ini disampaikan, tapi tetap tidak paham, tetap hidup dalam ketakutan, ya. Karena tidak mengenal kasih karunia Allah dengan benar, ya, atau tidak mengimani atau kurang percaya tentang kasih karunia ini. Kalau kita melihat, ya, nggak usah dibaca, Yohanes 3:16 dikatakan kasih Bapa itu begitu besar sekali, ya.
Kalau dikatakan kasih Bapa itu begitu besar sekali, ya, maka diberikanlah Sang Putra yaitu Yesus untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kasihnya begitu besar sekali. Jadi anugerahnya itu begitu besar sekali. Itulah kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita melihat kasih karunia Tuhan Yesus, seperti tadi berulang-ulang saya katakan, adalah hidup Allah diberikan kepada manusia melalui salib, supaya manusia memiliki hidup kekal. Ya. Ini yang tidak dipahami manusia, karena pada umumnya manusia tidak memiliki hikmat Allah, tapi yang seringkali yang dimiliki ya oleh manusia itu adalah hikmat dunia. Kalau kita memiliki hikmat Allah, kita mengerti kehendak Bapa. Ya. Saya seringkali bicara dengan Tresia, karena Tresia itu master teologi. Saya katakan, saya bukan menyepelekan teologi loh. Kamu dari teologi, saya tidak menyepelekan. Tapi seringkali saya melihat, ya, teologi itu, ya, orang teologi mengandalkan teologianya. Ya, saya katakan begitu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, nah, orang kalau mengandalkan teologi, ya, sulit dia mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan, orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4:8 nggak usah dibaca. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan penuh kasih karunia. Nah, coba baca Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, hati-hati. Saya bicara dengan Ibu Gembala. Pengajarannya kelihatannya luar biasa baiknya. Manusia itu harus berbuat baik, harus berbuat baik, harus berbuat baik. Tanpa berbuat baik, tidak bisa masuk surga. Sampai dikatakan seperti itu. Ya. Jadi perbuatan baik manusia itu apa? Ya. Banyak yang mengajarkan melakukan kehendak Bapa itu harus berbuat baik, baru bisa masuk surga. Itu nggak tepat. Ya. Agama mengajarkan saudara harus berbuat baik. Ya. Saudara harus berbuat baik. Kalau tidak begitu, tidak bisa masuk surga. Itu ajaran agama, seperti ajaran Taurat. Ya. Kalau saudara tidak bisa berbuat baik, saudara tidak masuk surga loh. Tapi pengajaran kasih karunia itu, kita nggak dituntut. Ya. Jadi Allah memberikan kebaikannya ke dalam hidupan kita. Jadi kita melakukan kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak berani. Ya, mungkin ada yang bingung dengan perkataan saya. Kalau saya, ya, kebaikan dari diri saya sendiri, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, coba ayatnya kalau tidak salah, Yesaya 64 ayat 6a. Coba tolong dibaca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Segala kesalahan kami, segala kebaikan kami seperti kain kotor, najis. Karena manusia itu ada dosa. Jadi dosa ini harus dibereskan dulu. Tidak bisa saya sebagai manusia berdosa, dosa saya belum dibereskan. Saya berbuat baik, saya berbuat baik, saya berbuat baik, saya masuk surga. Nggak perlu Yesus turun. Nggak perlu Yesus turun ke bumi. Ya. Dosa harus dibereskan dulu, baru kita berbuat baik. Seperti saya katakan, yang lalu saya dihantam ya dengan Ibu Gembala dengan ya ayat-ayat ya yang dikatakan
kita harus berbuat baik. Memang ada ayatnya itu. Tapi saya jelaskan, berbuat baik setelah kita percaya Yesus. Setelah kita mendapat kasih karunia. Perbuatan baik kita ini bukan untuk masuk surga. Masuk surga itu anugerah. Perbuatan baik itu untuk saya menerima pahala. Ya, atau upah di sana. Ya, nanti saya jelaskan ya ayat-ayatnya. Ya. Jadi kita melihat ya, tidak bisa pengajaran itu mengatakan kalau saudara tidak berbuat baik, saudara tidak masuk surga. Bahkan dia berani mengatakan, orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, kalau perbuatannya baik, dia masuk surga. Aduh, ini seorang dokter. Kaget saya sampean. Sedangkan Yesus sendiri berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun sampai ke surga, sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kalau hanya karena perbuatan baik, sekali lagi Yesus nggak perlu mati. Itu loh. Nah, ini seringkali tidak dipahami ya dengan baik. Padahal yang dimaksud kehendak Bapa itu adalah ya, kita melakukan kehendak Bapa ini adalah saudara harus percaya Tuhan Yesus baru bisa masuk surga. Karena bicara masuk surga itu berkaitan dengan iman kepada Yesus. Coba bacakan Yohanes 6:29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yaitu percaya kepada Yesus. Ini urusan sorga berkaitan dengan Yesus. Ya. Jadi melakukan kehendak Bapa itu bukan, wah saya berbuat baik, saya berbuat baik, saya berbuat baik. Itu ajaran agama, ajaran Taurat. Ya. Saya katakan kepada Ibu Gembala, ya, kalau saya ilustrasikan, ya, kalau misalkan ada si A dan si B, dua-dua masuk surga. Si A, ya toh, dia dengan perbuatan-perbuatan baik masuk surga. Yang satu dengan iman masuk surga. Dengan perbuatan baik itu bisa sombong kan nanti. Aku masuk surga karena aku sendiri. Bukan karena Tuhan. Ngerti maksud saya? Aku masuk surga bukan karena kebaikan Tuhan. Aku masuk surga karena kebaikanku, aku berbuat baik. Nah, ini salah. Maka dikatakan tadi yang dibaca Yesaya 64 ayat 6 ayat tadi, kebaikan manusia itu seperti kain kotor, najis. Ya. Jadi dosa itu harus dibereskan dulu, baru kita ya berbuat baik untuk menerima pahala atau upah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi perbuatan baik manusia adalah manusia mengakui Sang Pencipta, Tuhan Yesus. Itu kita berbuat baik ya. Karena tanpa percaya Tuhan Yesus, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, ya, najis. Ya. Jadi perbuatan baik manusia adalah manusia percaya Tuhan Yesus dan memuliakan namanya. Ya. Kasih karunia kalau tidak diajarkan, justru manusia merasa diri benar. Kasih karunia itu ya, yang dimaksud tadi sudah dibaca Kisah Rasul 20:24. Ini adalah kitab suci. Ya. Ini adalah kitab suci, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, inilah yang disebut perjanjian baru. Atau ini yang disebut Injil kasih karunia. Jadi ini yang harus diberitakan. Ya, supaya manusia itu mengerti ya tentang dirinya itu sudah mendapatkan keselamatan. Ya, jadi banyak orang merasa berbuat baik supaya masuk surga. Tanpa perbuatan baik tidak masuk surga. Kata-kata berbuat baik itu memang kelihatannya baik ya. Tapi kebaikan, kalau saya, sekali lagi supaya saudara mengerti, saya tidak menciptakan ya kebaikan saya sendiri. Tapi saya melakukan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi
jangan kita membanggakan ya diri dengan perbuatan baik kita sebelum kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, karena sekali lagi perbuatan baik manusia itu berulang-ulang saya katakan seperti kain kotor, ya, najis. Ya, jadi jangan bangga ya kalau kita merasa diri kita ini baik, ya. Nah, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kamu mendapat upahmu sepenuhnya, bukan kamu selamat masuk surga. Ya. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik, kita itu akan mendapat upah sepenuh. Ya. Bukan perbuatan baik kita untuk masuk surga, bukan. Ya, untuk menerima pahala atau upah, ya. Nah, kita melihat saudara bisa berbuat baik untuk menerima pahala, upah di surga, ya. Bukan supaya kita masuk surga. Nah, kita melihat ini yang seringkali ya dipakai. Filipi 2 ayat 12, coba. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pengajaran yang mengatakan, kamu kan sudah diselamatkan. Jadi kamu tetap harus berbuat baik. Kalau tidak ada perbuatan baik, nggak masuk surga kamu. Aduh, bisa. Jadi keselamatan Tuhan itu nggak sempurna, bisa batal. Ya. Jadi yang dimaksud ini Filipi 2 ayat 12 ini adalah ya menekankan dari segala perbuatan baik kita setelah kita diselamatkan, perbuatan baik kita itu diperhitungkan sebagai pahala. Seperti tadi dibaca oleh Tiang King tadi, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Ya, jadi supaya kita ya bisa mengerti dengan baik, ya. Jadi kalau saudara itu membangun kebenaran sendiri seperti Taurat, ya. Nah, saudara merasa sudah berbuat baik, maka saudara tidak akan menerima kebenaran dari Tuhan. Kebenaran yang melalui salib. Kebenaran melalui salib inilah kebenaran yang menyelamatkan kita. Kalau saudara merasa, aku berbuat baik, kebaikan kita sendiri maksud saya, ya. Nah, itu Taurat. Tuhan tidak akan memberikan kebaikan kepada kita, karena kamu merasa kamu sudah punya kebaikan, ya. Tapi kebaikanmu itu seperti kain kotor, justru tidak masuk surga. Ya. Tapi kalau kebaikan ini, ya, yang Tuhan berikan, kebaikan yang melalui salib ini tadi, nah, jadi kebaikan saudara, ya, akan diselamatkan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi jangan membangun kebaikan saudara dengan kekuatan sendiri. Jangan merasa diri baik. Hiduplah dengan kebaikan yang Tuhan sudah beri. Ya, Tuhan mati di salib itu memberikan kebenaran kepada kita. Kebaikan kan. Itu yang kita lakukan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi hidup mengasihi Tuhan dan hidup ya oleh anugerahnya. Maka orang yang hidupnya itu mendapat anugerah Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, Roh Kudus itu mengendalikan hidupnya. Ya, perbuatan baik itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita, hingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara masuk surga, ya, disertai perbuatan baik saudara, itu merendahkan kasih karunia Tuhan Yesus. Saya mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saya tidak punya perbuatan baik dari diri saya sendiri,
saya tidak masuk surga, itu merendahkan kasih karunia Tuhan. Ya. Nanti saudara selesai, saudara akan mengerti maksudnya ya. Jadi itu pengajaran manusia memakai kekuatannya sendiri untuk masuk surga. Kalau manusia memakai kekuatannya sendiri, firman Tuhan mengatakan apa? Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan diri, itu hatinya jauh dari Tuhan. Maka terkatakan terkutuklah orang itu. Jadi kita melihat, Efesus 2 ayat 8 dan 9 menuliskan, masuk surga itu oleh kasih karunia Tuhan. Coba bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas, keselamatan itu oleh kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, jadi nggak ada campur tangan. Saya kalau tidak berbuat baik, saya tidak masuk surga. Tidak. Ya. Jadi kebaikan manusia sekali lagi hanya untuk menerima pahala. Tapi keselamatan itu Tuhan berikan ya sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Rom 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ingat perkataan ini, kalau saudara membangun kebaikan sendiri seperti Taurat, ya, Taurat menuntut kita berbuat baik, kita memiliki kebenaran, tapi manusia tidak bisa mencapai kebenaran. Itulah sebabnya Yesus turun memberikan kebenaran kepada manusia. Nah, dikatakan orang yang dalam kasih, orang yang dibawa kasih karunia Tuhan, dosa tidak berkuasa lagi. Kalau saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, firman Tuhan yang dibaca tadi, dosa tidak berkuasa lagi. Karena sumber dosa itu lenyap oleh pekerjaan Yesus di salib. Jadi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Itu yang saya maksudkan, ya. Nah, orang yang beriman mendapat kasih karunia Tuhan, maka Roh Kudus mengubah hidup lama menjadi hidup baru. Nah, ini saudara mulai mengerti nanti, ya. Jadi orang yang beriman yang mendapat kasih karunia Tuhan, itu pasti Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita, mengubah hidup lama kita menjadi hidup baru. Hidup baru dengan sifat baru. Hidup memuliakan Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia kita yang berdosa ini. Nah, ini banyak yang tidak dimengerti. Kelihatannya pengajarannya baik. Ini dokter. Wah, sampai adik saya, saudara saya itu juga pendeta di Mawar Saron. Dia mengatakan, wah, sekarang saya pindah ke pengajaran dokter ini. Saya bilang keliru. Ya. Saya berikan pengertian-pengertian, kaget dia. Setelah saya berikan pengertian, kamu mau membangun ya kebaikan dirimu sendiri. Ya. Bangun kebaikan yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita. Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang memberi kehidupan baru, pikiran baru, cara berpikir yang baru. Saya katakan, bukan kamu membangun kebaikan atas dirimu, manusia yang berdosa. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Untuk mengendalikan hidup kita. Dengan hidup baru, pikiran baru. Ya. Nah, jadi kita mengerti kehendak Allah. Nah, kalau tidak mengerti, wah ini pengajaran bagus ini. Ya. Nah, itu bagi saya pengajaran pakai kekuatan manusia sendiri. Ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik inilah pekerjaan Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus, ya. Jadi saya ngambil contoh. Hidup murid-murid Tuhan Yesus itu semua diubah menjadi para rasul. Padahal cuma nelayan. Tapi setelah penuh Roh Kudus, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus diubah menjadi para rasul yang memuliakan Tuhan Yesus.
Petrus itu penakut, tapi sekarang menjadi rasul, dikendalikan oleh Roh Kudus. Petrus itu mati syahid untuk Tuhan, padahal dia penakut. Nah, ini kita diubahkan di hidup kita menjadi baru dengan pikiran baru. Ya. Jadi supaya kita memahami, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kalau saya khotbah tentang hyper grace, kasih karunia yang sangat besar, karena penebusan Yesus itu sangat mahal dan sangat besar. Kalau kita mengerti ini, hilang rasa takut mati kita, karena tidak ada istilah mati bagi orang yang beriman, karena sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Ya. Dosa itu akibat perbuatan manusia, tapi korban Yesus adalah pribadi Allah yang memakai tubuh manusia mati bagi dosa. Nah, ini enggak seimbang. Dosa itu perbuatan saya misalkan, tapi Yesus yang adalah Allah, ya, memakai tubuh manusia mati untuk dosa saya. Tidak sebanding. Allah kok mati untuk manusia, tidak sebanding, ya. Nah, makanya ini saya anggap dosa tidak seimbang dengan korban penebusan Yesus yang sangat besar. Korbannya sangat besar, tidak sebanding dengan dosa manusia. Maka itulah sebabnya disebut hyper grace, ya, kasih karunia yang berlebihan, yang sangat besar. Ya. Nah, penebusan Yesus itu cuman sekali. Cuman sekali. Itu tulis Ibrani 10 ayat 10. Ya, nggak usah dibaca karena nanti waktunya, ya. Penebusan Yesus cuma sekali. Penebusan yang sangat mahal dan sangat besar. Itulah sebabnya cukup sekali untuk selamanya. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa ke depan. Itu sudah dibereskan oleh Yesus. Seperti tadi saya katakan, kalau dosa saya nilainya cuma 200 miliar, ya, Tuhan kasih deposit 1 triliun. Itu luar biasa, makanya gak bisa diukur. Ya, bagi orang yang mengerti penebusan yang sangat besar ini, ya, maka hidupnya itu bahagia, jiwanya tenang. Maaf, seringkali saya bicara, orang takut corona, ya, ngomong kata, nah ganti nama ini, bu nama apa saya gak tahu. Ya, saya sendiri gak pernah saya goyah sedikit pun tidak ada. Karena saya memahami kasih karunia Tuhan. Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus itu sampai berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus karena tidak mengerti kasih Bapa yang begitu besar. Maka Rasul Paulus, aku berdoa bagi kamu supaya kamu tahu tentang kasih Bapa itu, betapa lebar, panjang dan tinggi sekali, sangat besar sekali. Supaya kamu itu ngerti. Maksudnya begitu. Ya, karena memang banyak orang sebenarnya saya katakan sampai sekarang itu tidak ngerti. Ya. Jadi penebusan dosa dengan kasih karunia itu berlebih. Inilah kasih karunia Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus itu memakai tubuh manusia sekali untuk selamanya. Korbannya sangat besar, maka penebusannya sekali dan sempurna. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Di atas salib Tuhan sendiri yang mengatakan misinya untuk menyelamatkan manusia itu sudah selesai. Dosa yang lalu, dosa hari ini, dosa ke depan sudah selesai. Ya. Kalau masih ada dosa ke depan belum beres, Tuhan tidak katakan sudah selesai. Oh ya, sekarang kamu masuk surga, tapi nanti bulan depan kamu berdosa, Tuhan tidak berkata begitu. Sudah selesai. Inilah penebusan yang sempurna, kasih karunia atau anugerah yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, maka di dalam, nggak usah dibaca, di dalam Rom 8:1 dan 2, ya, dikatakan yang dalam Yesus itu sudah bebas, nggak ada penghukuman lagi.
Sudah bebas, sudah diselamatkan. Kamu udah selamat. Terus ada pendeta yang mengatakan, maaf itu mungkin tidak mengerti, atau kurang baca firman, saya tidak mengerti. Oh tidak bisa, orang Kristen masih dihakimi. Loh, dihakimi apanya yang dihakimi? Gak pernah baca firman atau bagaimana? Penghakimannya siapa nanti? Yang menghakimi nanti siapa? Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan ini. Masa Tuhan Yesus sendiri yang akan menghakimi? Ngerti tidak maksud saya? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Loh, nanti masih dihakimi. Itu bukan dihakimi. Dihakimi untuk menerima pahala masing-masing. Gitu loh. Perbuatanmu kamu di dunia ini yang kamu sudah lakukan ini. Pahalamu ini, upahmu ini. Ya, maksudnya begitu. Dihakimi, apanya yang dihakimi? Dosa sudah nggak ada. Jadi nggak ada yang dihakimi. Maka dikatakan Rom 8, 1 dan 2, di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman lagi. Karena ya dengan kata lain dosa itu sudah lenyap ya. Jadi mendapat kasih karunia Tuhan bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Ya, menjadi tidak takut berbuat dosa, itu keliru ya. Justru saya mengerti kasih karunia, saya tambah sangat mengasihi Tuhan. Dan saya selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena saya mengerti kasih karunia Tuhan. Bukan saya mengerti kasih karunia, wah saya bebas berbuat dosa. Tidak. Saya tambah sangat mengasihi Tuhan. Ya. Dan saya selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang sudah Tuhan lakukan. Ya, kepada manusia termasuk saya. Ya. Jadi kita melihat, orang yang mendapat pengajaran kasih karunia Tuhan, sifat manusia lama itu lenyap. Dosa sudah tidak berkuasa lagi. Itu tadi yang dibaca Tiong King. Ya, Rom 6 ayat yang ke-14. Jadi manusia baru dengan sifat baru, mengasihi Tuhan, takut berbuat dosa, hidup kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Saya takut kepada Tuhan, karena saya sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Saya takut mengecewakan Tuhan. Yang Tuhan sudah lakukan begitu besar untuk saya. Ya. Jadi orang itu yang orang yang mengerti. Ya. Jadi orang yang merasa hidup dalam kasih karunia, tapi masih suka berbuat dosa, saya menilai dia belum mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, orang kalau mendapat kasih karunia Tuhan, dia bebas berbuat dosa. Nah ini sesat, keliru. Saya rasa dia belum mendapat kasih karunia Tuhan. Buktinya saya mendapat kasih karunia Tuhan, saya lebih mengasihi Tuhan. Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, Roh Kudus mengendalikan hidupnya, hidup melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi pengajaran manusia tanpa perbuatan baik tidak bisa masuk surga, ini tidak tepat atau salah. Jangan imani perbuatan baik saudara masuk surga sebelum dosa saudara ditebus Tuhan Yesus. Ya, ini saya baca saja ya. Kalau saudara mengimani kebaikan saudara, sama dengan saudara merendahkan kasih karunia Tuhan Yesus yang sangat besar. Seolah-olah kasihnya kurang untuk masuk surga, ditambah perbuatan baik saya. Itu saudara merendahkan kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Nah, coba baca, ini kitab penutup ya. Kitab Wahyu ini kitab penutup. Wahyu 22 ayat 20, ini kitab penutup dalam seluruh Alkitab. Bunyinya seperti apa? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, ini kata penutup dalam seluruh Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Ya, jadi saudara hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup ya dengan penuh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Inilah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sebenarnya kalau ada doktrin begini, mestinya saya diberi waktu ya agak longgar gitu, supaya ini banyak ayat-ayat ini yang saya lompat. Ya, ini banyak yang saya lompat semua. Karena saya tahu
ya jamnya nanti saudara terlalu lama ya. Jadi saya lompat. Cuman ini pengajaran penting supaya saudara itu memahami anugerah Tuhan itu begitu besar, tidak bisa dinilai. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara orang yang beriman itu sangat bernilai di hadapan Bapa. Saudara dikasih Bapa. Itu luar biasa. Ya. Kalau sementara ini saudara masih hidup, ya, mungkin ada dalam kekurangan, ada dalam masalah, atau ada dalam kesulitan hidup. Itu sifatnya cuma sementara. Yang sempurna itu sudah dikerjakan Yesus di salib. Jadi mengucaplah syukur senantiasa. Bersukacitalah hidup sebagai umat Allah. Ya, jangan sebagai orang Kristen maaf mencucu terus saja. Jangan hidup sebagai orang Kristen sumpah kaya. Ya. Jadi hiduplah sebagai orang Kristen dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa saja. Ya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Supaya kami memiliki hidup kekal seperti Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah korban tubuh-Mu yang tersalib. Tuhan, tubuh-Mu adalah kudus. Dan Engkau layakkan kami bersekutu dalam tubuh-Mu. Supaya kami pun menjadi kudus seperti Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dari Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Yang telah menguduskan seluruh hidup kita. Hingga hidup kita pun kudus seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dalam tubuh-Mu. Anugerah-Mu begitu besar. Keselamatan Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan di akhir pujian ada Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini dengan doa pengangkatan oleh Bapak Gembala nanti. Kita pujikan Juru Selamatku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
saat mengakhiri kepada kita. Kenanganmu selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kebenaranmu selamanya. Besar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami teguhkan. Memberkati seberapa umat yang hadir ya Bapa. Berkati kehidupan mereka. Pakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Untuk memuliakan dan memasyurkan nama mereka. Berkati iman rohani mereka ya Tuhan. Supaya mereka memiliki iman yang teguh. Engkau juga berkati ya Bapa, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, lancarkan semua, beri kemudahan-kemudahan ya Bapa. Tuhan, Engkau juga jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari virus-virus corona. Engkau berkati, Engkau jauhkan juga dari orang-orang jahat, dari segala malapetaka hidup. Berkat-Mu, penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan mereka. Mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus menyertai mereka semua. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar